Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi analisis farmasi 2, yaitu tentang analisis bahan aktif dalam sediaan solida. Sediaan solida adalah sediaan farmasi yang mempunyai bentuk dan tekstur padat dan kompak yang mengandung satu atau lebih bahan aktif dan bahan eksipien atau tambahan dalam formulasinya. Jadi, ada beberapa jenis dari sediaan solida, yaitu serbuk, tablet, kapsul, pil, suppositoria, dan ovula. Sediaan obat atau sediaan farmasi tersusun dari dua komponen utama, yaitu bahan baku obat atau senyawa kimia aktif dan bahan farmasetik atau bahan pembantu. Di dalam proses produksinya, kedua bahan ini akan dicampur dalam proses manufacturing. Dalam pemrosesan ini harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, sehingga akan menghasilkan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Untuk menghasilkan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu, maka secara otomatis unsur-unsur dari bahan baku obat dan juga bahan pembantunya juga harus memiliki suatu kualitas tertentu. Dia juga harus aman, berkhasiat, dan bermutu. Sementara untuk bahan farmasetik, dia harus aman, tidak berlebihan, tidak mengurangi ketersediaan hayati dan efek terapi dari obat utama atau bahan kimia utama, dan tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar obat, dan juga harus bermutu. Produksi sediaan solida. Produksi sediaan solida diawali dari bahan baku, kemudian masuk ke dalam proses produksi atau manufacturing, sehingga dihasilkan produk jadi sediaan obat. Untuk menghasilkan produk yang bermutu, maka harus digunakan bahan baku yang bermutu pula. Bahan baku yang bermutu harus diproses dengan proses yang bermutu, sehingga bisa dihasilkan produk sediaan obat jadi yang bermutu. Untuk menghasilkan dan menjaga mutu, mulai dari bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk jadi, diperlukan tindakan QC atau quality control. Salah satu dari tugas dari QC adalah menganalisis bahan aktif dalam proses produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai dengan produk jadi, sehingga diharapkan kualitas dari dan mutu dari bahan baku tetap terjaga mulai dari awal sampai dengan produk jadi, sehingga pada akhirnya tujuan terapi dari bahan tersebut atau sediaan tersebut akan tercapai. Analisis bahan aktif dalam sediaan solida meliputi analisis mutu bahan baku, yang kedua analisis mutu produk antara dan produk ruahan, dan ketiga analisis mutu produk sediaan jadi atau setengah jadi. Dalam produksi sediaan farmasi, maka bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan juga sediaan yang dihasilkan harus bermutu. Untuk mengendalikan hal tersebut, maka perlu dilakukan tindakan analisis. Hasil dari analisis terhadap bahan baku, proses produksi, dan juga hasil dari produksi harus sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan atau standar yang digunakan atau yang dipakai atau baku pembanding yang dipakai adalah Farmakope Indonesia. Bisa juga menggunakan farmakope negara lain. Di dalam analisis bahan aktif dalam sediaan solida terdiri dari 5 tahap, yaitu adalah pertama, pengambilan sampel atau sampling, preservasi sampel atau penyimpanan sampel, dan preparasi sampel atau penyiapan sampel. Ketiga tindakan ini dilakukan sebagai tindakan pra-analisis. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan analisis atau pengukuran, dan dilanjutkan dengan interpretasi data dan pelaporan hasil dari analisis tersebut. Tindakan produksi obat atau sediaan farmasi diawali dengan bahan baku obat. Bahan baku adalah bahan utama yang berkhasiat dari sediaan obat, bisa sebagai bahan baku obat tunggal ataupun obat campuran.
bahan baku ini harus diuji terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan farmakope sebelum diproses dalam proses manufacturing. Kita harus mengetahui supplier atau bahan baku yang kita dapatkan ini berasal dari pabrik, baik itu PMA ataupun PMDN, yang telah melakukan CPOB, sehingga kita tahu dan yakin terhadap standar atau kualitas dari bahan baku yang kita dapatkan. Kualitas dari bahan baku yang kita dapatkan itu bisa kita lihat dari sertifikat analisis yang mengikuti dari bahan baku tersebut. Jadi dengan sertifikat analisis tersebut kita bisa membaca spesifikasi dari bahan yang kita dapatkan. Untuk selanjutnya bisa kita uji apakah barang yang kita dapatkan ini sudah benar-benar sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat tersebut, spesifikasinya. Pengelolaan bahan baku obat. Pengelolaan bahan baku obat diawali dari proses pemesanan bahan baku tersebut dari supplier. Sebelum kita memesan kepada supplier bahan baku tersebut, kita harus sudah menentukan spesifikasi dari bahan baku yang kita butuhkan. Kemudian kita mencari supplier yang sesuai, yang bisa memberikan bahan baku yang berkualitas. Setelah itu maka bahan baku akan dikirim. Ketika bahan baku datang, kita akan menerima barang baku tersebut dan memasukkan ke dalam gudang karantina. Sementara bahan baku tersebut berada dalam gudang karantina, maka dilakukan tindakan analisis untuk mengetahui spesifikasi dari bahan baku yang datang, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau sudah sesuai dengan standar yang sudah ada. Standar di sini adalah standar farmakope yang sudah menjadi ketentuan dari syarat dari bahan baku tersebut. Proses analisis di sini menitik beratkan pada identifikasi dan juga kadar kemurnian dari bahan baku. Proses identifikasi di sini adalah untuk memastikan bahwa bahan baku yang datang adalah betul-betul bahan baku yang kita pesan. Misalkan seandainya kita memesan paracetamol, bahwa barang yang datang tersebut betul-betul adalah paracetamol, bukan asam sulfat atau bukan yang lain. Jadi hal ini sangat penting terutama untuk sediaan atau bahan-bahan baku atau senyawa-senyawa yang memiliki isomer. Jadi kita tahu bahwa isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, akan tetapi dia adalah senyawa yang berbeda ya, terutama yang mengandung atom sekiral ya, yang mungkin ada yang bentuk dextro, ada yang bentuk levo ya. Karena isomer itu adalah suatu senyawa yang berbeda, secara otomatis maka senyawa yang berbeda itu memiliki khasiat juga yang berbeda ya. Jangan sampai ketika kita membutuhkan yang dextro, kemudian yang datang adalah levo ya. Karena hal itu akan berbeda, karena bisa jadi harganya sangat berbeda karena memang khasiatnya juga berbeda ya. Pengalaman ini pernah terjadi tragedi, yaitu pada tragedi thalidomid ya. Thalidomid itu memiliki dua isomer ya. Isomer yang satu berkhasiat sebagai bisa digunakan untuk anti mual ya. Isomer yang lainnya dia bersifat teratogenik ya. Sehingga terjadi kesalahan dalam penerimaan bahan baku, maka ketika kemudian bahan baku tersebut diproses dan menghasilkan suatu produk jadi dan digunakan, nah ternyata tidak sesuai dengan tujuan terapi dari produksi pembuatan obat tersebut ya. Misalnya thalidomid pada awalnya diproduksi digunakan untuk menekan mual bagi ibu hamil, ternyata obat yang digunakan tersebut bahan bakunya bukan sesuai yang dibutuhkan, tetapi yang memiliki efek untuk teratogenik, sehingga bukannya bermanfaat bagi ibu hamil, tapi menjadi tragedi yang mengerikan sehingga banyak ribuan ibu hamil yang melahirkan bayi-bayi yang cacat ya. Jadi di sini identifikasi ini harus penting, karena di bahan baku awal ini adalah gerbang pertama ya. Ketika nanti sudah QC dari gudang ini sudah menyatakan bahwa lolos uji, maka bagian produksi sudah percaya dan kemudian dia memproduksi ya. Jadi pengendalian terutama di QC ya, untuk memastikan bahwa benar-benar barang yang datang adalah sesuai dengan yang diinginkan ya. Bisa juga misalnya ketika saudara akan memproduksi tablet yang berasal dari bahan herbal misalnya, Simplicia yang datang misalnya kurkumin ya, betul-betul harus kurkumin, jangan kurkumin yang tercampur dengan yang lain. Misalnya temulawak mau dibikin tablet, saudara kan bisa jajan, tapi kita harus meyakinkan bahwa bahan tersebut tidak tercampur dan itu betul-betul harus murni ya.
bukan yang lain ya, misalnya seperti itu ya. Identifikasi di sini ya seperti yang sudah saudara kerjakan sebelumnya ya, mulai dari kualitatif sampai dengan nanti kuantitatif. Kualitatif mulai dari organoleptis dan tes reaksi-reaksi kimia seperti itu ya. Sampai dengan nanti ada reaksi yang spesifik ya, misalnya seperti itu. Bisa digunakan di sini. Kemudian yang kedua adalah kadar kemurnian. Ya, kadar kemurnian terkait dengan tidak tercampur dengan bahan yang lain, tidak tercemar ya, konsentrasinya atau kadarnya berapa ya, misalnya seperti itu. Di farmakope sudah ada ketentuan kadar kemurniannya berapa. Jadi kadar kemurnian ini kan akan menentukan dari reaksi kimia. Misalnya kalau air itu 100%, air dia akan mendidih pada suhu 100 derajat. Tapi kalau dia sudah bercampur maka titik didihnya akan berubah. Kalau bahan padat ketika identifikasinya adalah dengan titik lebur misalnya. Kalau bahan tersebut sudah tercampur atau tidak murni lagi, maka secara otomatis titik leburnya juga akan berubah. Jadi seperti itu ya. Kalau minyak menggunakan indeks bias misalnya seperti itu. Kalau tadi yang memutar bidang polarisasi pakai polarimeter. Jadi hal-hal yang spesifik seperti itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang datang atau bahan baku yang datang adalah tidak salah dan betul-betul sudah sesuai dengan spesifik yang ditentukan. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan spesifik yang kita harapkan atau kita tentukan atau tidak lolos uji, ya barang tersebut kita kembalikan. Jangan sampai kita barang tersebut kita loloskan kemudian kita produksi, karena akan merugikan atau akan berefek negatif pada semua pihak ya. Jadi kita akan kembalikan dan kita meminta barang yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan ya. Jadi seperti itu ya. Analisis bahan baku menitik beratkan pada identitas dan kadar pemurnian. Jadi, analisis bahan baku di sini tujuannya adalah menetapkan kesesuaian dengan persyaratan bahan baku obat meliputi identitas, atribut mutu, kemurnian, dan juga kadar. Caranya adalah dengan menggunakan metode atau prosedur dan instrumen yang tercantum dalam farmakope. Kalau tidak tercantum dalam farmakope, maka dapat menggunakan persyaratan atau spesifikasi dari farmakope lain, misalnya USP, British Pharmacopoeia, Jepang Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, atau Pharmacopoeia internasional dan lain-lain. Jadi apabila metode misalnya instrumen tersebut tidak tercantum dalam farmakope Indonesia, kemudian kita akan mengadop farmakope lain atau metode lain, maka kita perlu mengadakan validasi ya. Tapi kalau metode kita ambil metode untuk penetapan itu menggunakan yang tercantum di dalam farmakope, maka kita melakukan verifikasi ya, verifikasi untuk memastikan bahwa metode ini bisa digunakan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur. Seandainya terjadi misalnya dalam verifikasi terjadi perbedaan ya, kita bisa tahu bahwa perbedaan ini disebabkan oleh prosedurnya kah atau oleh personalnya. Jadi itu gunanya untuk verifikasi ya. Kalau metode yang baru maka kita harus validasi dulu untuk sebelum kita menggunakan metode tersebut untuk analisis bahan baku yang kita miliki. Di dalam proses analisis kita menggunakan acuan atau menggunakan pembanding ya. Acuan pengujian menggunakan standar ya. Jadi standar yang kita gunakan tadi standar farmakope Indonesia, bisa USP, BP, Jepang dan lain-lain ya. Jadi bahan baku yang bisa digunakan sebagai standar adalah bahan baku yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara otomatis dia harus sangat murni ya, bahan baku yang dibuat dengan cara dan teknologi modern, kemurniannya sangat tinggi dan diakui internasional. Dia adalah baku internasional, baku pembanding internasional. Baku pembanding ini sangat mahal ya. Kalau kita di Indonesia ada baku pembanding farmakope Indonesia ya. Jadi ada juga baku pembanding internasional ya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa bahan atau senyawa kimia itu memiliki derajat yang berbeda ya. Ada derajat kualitas bahan baku pembanding, kualitas atau derajat analisis, ya, kualitas farmasi, dan kualitas teknis. Ya. Dari keempat derajat kemurnian dari bahan obat ini, secara otomatis maka harganya berbeda ya. Mulai dari kualitas teknis paling murah sampai dengan kualitas baku pembanding itu yang paling mahal. Ya. Di Indonesia kita memiliki baku pembanding farmakope Indonesia atau BPFI ya. Baku pembanding ini dibuat dan diedarkan di bawah wewenang BPOM ya, yang berwenang untuk mengedarkan dari bahan baku pembanding ini ya. Bahan baku pembanding ini harus lolos uji minimal oleh 3 laboratorium yang diakui dan ditunjuk oleh pemerintah dan dilakukan secara terpisah ya.
Jadi bahan baku tersebut untuk bisa digunakan sebagai bahan baku pembanding, maka dia harus lolos di lab, diuji di lab yang diakui oleh pemerintah ya, minimal 3 tadi ya. Di laboratorium BPOM, laboratorium perguruan tinggi, laboratorium industri atau laboratorium lembaga pendidikan, penelitian ya. Di sini jadi untuk meyakinkan bahwa dari keempat laboratorium tersebut harus menghasilkan suatu hasil yang baik ya, bahwa untuk meloloskan uji bahwa bahan baku ini bisa digunakan sebagai bahan pembanding atau tidak ya. Jadi bahan pembanding ini diperlakukan secara khusus ya, bahwa karena dia digunakan untuk pembanding maka dia harus disimpan secara baik ya, disimpan dalam wadah yang baik, terlindung dari udara dan cahaya ya, dijauhkan dari sumber panas ya. Apabila diperlukan kondisi penyimpanan khusus maka petunjuk penyimpanan harus tercantum sesuai dengan etiketnya, tidak boleh digunakan untuk obat ya, penimbangan teliti dan sesakma. Apabila ada perbedaan dengan monografi maka petunjuk dari etiket baku pembanding itu yang harus diikuti ya, ikuti sesuai dengan etiket ya, kita percaya pada yang etiket itu ya. Bila tidak dicantum kandungan atau potensi dalam etiketnya maka dianggap 100%. Jadi industri itu bisa memiliki atau diusahakan memiliki baku pembanding. Jadi ketika dia melakukan uji analisis terhadap sampel-sampel yang ada di industrinya tersebut, maka dilakukan dengan baku pembanding. Karena mahalnya baku pembanding ini, kadang suatu industri tidak menggunakan baku pembanding. Baku pembandingnya dia simpan di tempatnya khusus, kemudian dia membuat baku pembanding kedua ya. Dalam artian dia menggunakan menggunakan bahan obat yang dia uji terhadap pembanding yang kualitasnya baik atau dianggap sama dengan pembanding ya. Kemudian dengan pembanding yang kedua ini tadi digunakan untuk membanding menentukan dari sampel-sampel yang ada di industri tersebut ya. Jadi karena memang mahalnya dan kadang sulit untuk mendapatkan baku pembanding, jadi seperti itu. Persyaratan bahan baku obat ya, menurut Farmakope Indonesia edisi 4 itu bahwa bahan baku itu yang dipersyaratkan harus mencantumkan tentang nama, zat, nama kimia, sinonim, rumus kimia, rumus molekul, rumus bangun, berat molekul, batas kadar ya, pemerian, kelarutan ya, baku pembanding yang digunakan apa, kemudian identitasnya secara kimia, secara spektro UV, vis, spektro IR, jarak lebur, titik lebur, kadar air, juga sisa pemijaran, cemaran, nadanda, arsen atau logam beras, senyawa organik ya, penetapan kadar ya, baik secara instrumen atau mungkin secara konvensional, dan juga wadah dan untuk tempat penyimpanan. Jadi perlakuan dari bahan baku sesuai dengan Farmakope itu seperti itu. Ini adalah uraian tentang bahan baku paracetamol yang ada di dalam Farmakope ya. Disebutkan bahwa sini paracetamol adalah acetaminophen, paracetamol dan 4 aksen hidroksi acetaminid ya. Dengan BM-nya seperti itu, rumus bakunya seperti itu, yang mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102% C8H9NO2 ya. Dihitung terhadap zat kering, pemarian sebutnya dia putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit, kelarutan larut dalam air mendidih dan larut dalam natrium hidroksida 1 normal, mudah larut dalam etanol ya. Baku pembanding yang di sini digunakan adalah baku pembanding dari Farmakope Indonesia ya, yang tidak boleh dikeringkan ya di pembandingnya seperti itu. Jadi ini adalah keterangan yang ada tentang bahan baku paracetamol yang ada di Farmakope. Jadi kalau kita kita memiliki bahan baku maka kita uji apa yang seperti yang ada di dalam Farmakope tersebut ya. Misalnya kalau larutan ya, ternyata barang yang datang kok harusnya di sini larut dalam air, kok dia tidak larut dalam air, masyarakat kita sudah curiga, loh ini barangnya apa kok nggak larut dalam air ya, apa yang salah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu dari identifikasi ya. Nah, ini adalah kopi dari Farmakope Indonesia tentang bahan baku dari paracetamol ya. Sudah lihat di situ, sudah bisa saudara baca bahwa namanya paracetamol, ada rumus kimianya, kemudian pemeriannya bagaimana, kelarutan ya, baku pembanding yang digunakan ya, identifikasi ya. Identifikasi di Farmakope banyak yang menggunakan IR ya, spektrum IR, termasuk di sini juga spektrofotometri inframerah ya. Dari spektrofotometri inframerah ini adalah digunakan untuk melihat atau menentukan gugus-gugus fungsi yang ada di dalam senyawa kimia tersebut ya. Misalnya kalau ada gugus keton
ada gugus hidroksi, itu harus muncul dari spektrum IR ini bisa menampilkan, bisa menunjukkan spektra dari adanya gugus-gugus tersebut ya. Jadi ini spesifik ya. Jadi kita memiliki pembanding parastamol, kemudian kita lakukan IR ya, kita cek dengan spektrum IR, maka dia akan timbul spektra ya. Kemudian bahan baku kita ajukan juga dengan IR, kemudian kita bandingkan ya. Kita lihat apakah peak atau spektra yang ada itu identik atau tidak. Kalau memang barang spektranya ini adalah identik, maka bahan itu adalah sama. Kalau tidak identik, otomatis berbeda. Misalnya, kalau di bahan pembandingnya atau baku pembandingnya itu muncul peak yang menunjukkan bahwa di sini di bahan itu memiliki rumus kimianya mengandung gugus alkohol. Ternyata di bahan yang kita punya ternyata di spektranya tidak menunjukkan spektra adanya alkohol ya. Itu otomatis sudah barangnya berbeda ya. Jadi kalau tidak sesuai, spektranya berbeda, secara otomatis bahan itu berbeda apabila dilakukan pengujian dengan prosedur yang sama. Syarat identitas dari bahan baku ya. Jadi untuk menyatakan identitas dari suatu bahan baku itu harus ada pernyataan kualitatif yang harus dipenuhi ya, untuk membuktikan kebenaran, kesesuaian identitas dan keautentikan dari senyawa aktif yang ada dalam bahan baku tersebut seperti tertera pada etiketnya, sehingga dapat dibedakan dengan senyawa atau bahan yang lain ya. Jadi misalnya kalau barang saudara misalnya apa ya, suatu asam misalnya seperti itu ya, otomatis dia ya harus pH-nya ya pH asam ya. Etiketnya ngomong asam sesuai dengan seperti itu ya. Kemudian identifikasi ini mengikat walaupun cara pengujiannya tidak cukup kuat, tetapi harus spesifik dan peka. Jadi kan saudara pada waktu praktikum analisis itu kan ada identifikasi golongan ya, kemudian baru identifikasi untuk membedakan ya. Misalnya sama-sama halogen, kemudian kita reaksikan pengendapan. Kalau HCl warnanya putih, kalau AgI warnanya kuning. Itu kan identifikasi, membedakan halogen satu dengan halogen yang lain dengan ini. Kalau satu warnanya putih, satu warnanya kuning. Itu sudah spesifik ya. Itu misalnya juga kristal ya. Bentuk kristal ya. Kristal itu berbeda-beda bentuknya ya, seperti itu. Dan itu spesifik, itu juga sangat spesifik ya. Titik didih itu spesifik, kemudian titik lebur juga spesifik ya, seperti itu. Jadi kalau sudah itu ya, itu namanya spesifik ya. Kemudian pengujian lainnya dapat digunakan sebagai penunjang pembuktian identitas bahan yang diuji. Jadi ada reaksi-reaksi yang sangat spesifik untuk suatu bahan obat tersebut ya. Ada yang sedangkan reaksi-reaksi yang lain sifatnya adalah penunjang ya. Contoh pernyataan identitas itu spektrum serapan inframerah, zat yang telah dikeringkan dan didispersikan dalam kalium bromida pekat menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada ya. Jadi misalnya maksudnya dari kata-kata ini adalah bahwa pada spektrum UV terjadi spektra pada panjang gelombang X misalnya, panjang gelombang yang sama dengan baku pembanding ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah sama ya, itu kualitatif yang spesifik ya. Kemudian harga RLF bercak utama ya pada kromatogram uji sesuai dengan larutan baku ya. Misalnya ketika saudara KLT ya, misalnya KLT ada pembandingnya kan RF-nya sama, itu spesifik ya, karena muncul pada RF yang sama ya. Waktu retensi puncak ya, misalnya kalau dari kromatogram kan retensi seperti itu dengan pembanding otomatis ya harus sama dengan pembanding. Kalau dengan pembanding tidak sama ya otomatis berbeda ya, seperti itu. Cara melakukan identifikasi ya, syarat identitas dapat diungkap dengan melakukan berbagai uji identifikasi yang berdasarkan pada metode kimiawi. Kalau kimiawi kan ada reaksi-reaksi kimia ya. Dengan cara fisikokimia itu misalnya dengan spektro, itu fisikokimia. Karena apa? Terjadi interaksi antara partikel yang ada dalam senyawa obat tersebut atau bahan obat tersebut dengan sinar atau gelombang ya. Jadi kalau fisikokimia itu spektrofotometri itu menggunakan sifat fisika kimia ya, antara partikel yang ada di dalam senyawa tersebut ditembak dengan sinar ya, sehingga terjadi ada yang resonansi, ada yang vibrasi, ada yang eksitasi, dan seperti itu ya, perlakuannya dia seperti itu. Kemudian cara kromatografi termasuk fisik karena apa, terjadi pemisahan ya, kromatografi ya, dengan berbagai macam kromatografi ya.
misalnya KLT densitometri, HPL, CGC itu kan terjadi pemisahan, dan itu kromatogramnya kalau bahan yang sama ya kromatogramnya harus sama ya, dan juga cara fisika ya. Ini adalah skema untuk produksi suatu obat ya, mulai dari bahan baku terdiri dari bahan aktif dan juga bahan tambahan ya. Bahan aktif dan bahan tambahan ini kemudian diproses ya. Diproses manufacturing, dalam proses manufacturing itu ada produk antara, kemudian produk antara diproses menjadi produk ruahan ya. Jadi kemudian produk ruahan itu dilakukan packaging ya. Packaging ada packaging primer itu merupakan produk setengah jadi, dan packaging lengkap itu produk sudah jadi atau produk jadi. Jadi selama proses produksi ini ada tindakan QC. Dalam QC termasuk salah satunya adalah analisis bahan aktif yang ada di dalam sediaan obat ya. Analisis bahan aktif itu dimulai ya dalam proses produksi dari bahan baku sampai dengan produk jadi, dimulai ada di bahan baku ya. Di bahan baku ini ada proses analisis, kemudian bahan baku ini kan diproses, masuk proses ya. Ada kemudian menjadi produk antara. Di produk antara ini kita lakukan analisis lagi. Produk antara diproses menjadi produk ruahan ya, produk yang siap dikemas. Ini kita lakukan analisis lagi. Di analisis di produk antara dan produk ruahan ini dinamakan in process control ya. Proses kontrol kualitas yang ada dalam proses produksi ya. Kemudian dilakukan packaging ya, produk setengah jadi dan secondary packaging ini dilakukan analisis lagi sebelum produk itu di-launching ke pasar ya. Jadi untuk mengendalikan mutu ya, itu ada kontrol kualitas seperti itu. Jadi bahan baku tadi kita sudah memilih bahan baku yang berkualitas ya. Berkualitas yang kalau berkualitas itu pada prinsipnya adalah bahan kualitasnya sesuai dengan spesifikasi ya. Dan bahan kualitas itu bahan yang kita buat obat itu ya memiliki efek terapi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Bahan baku ini memiliki efek terapi. Dan ketika bahan baku ini menjadi produk jadi ya, produk jadi ini harus memiliki efek terapi sesuai dengan dalam bahan baku ini mutunya ya. Jadi karena kita membuat suatu bahan baku menjadi produk itu pada intinya kan untuk memberikan efek terapi. Karena bahan baku ini masuk diproses dengan berbagai macam proses yang ada, tahapan prosesnya dalam proses produksi, harus tidak merubah atau tidak menghilangkan dari efek terapi dari bahan baku tersebut ya. Sehingga dikendalikan dianalisis di sini, apakah masih tetap kualitasnya sama ya. Sebetulnya selain analisis secara kimia, ada analisis secara in vivo. Kalau sementara ini yang dilakukan biasanya untuk antibakteri itu ada analisis mikrobiologi. Jadi apakah sediaan tersebut betul-betul memiliki efek antibakteri ya. Jadi kalau itu dilakukan ya untuk yang mikrobiologi ya. Jadi karena untuk obat-obat yang selain mikrobiologi, selain antibiotik itu kan pengujiannya tidak gampang ya, tidak gampang itu pakai uji in vivo ya. Kita dianggap sudah bahwa uji ini sudah bahan atau obat ini sudah lolos uji klinik sehingga bisa diproduksi ya. Jadi suatu bahan senyawa kimia itu sebelum dia disetujui sebagai obat dan boleh diproduksi secara massal, maka dia harus melewati uji klinik ya. Uji klinik dengan banyak tahap itu tadi. Setelah uji kliniknya lolos, baru boleh diproduksi secara massal. Jadi harusnya itu ada dua analisis kimia dan analisis biologinya. Ya, jadi karena analisis biologi tidak dilakukan dan dianggap sudah dilakukan lolos uji ketika analisis uji klinik, maka analisis kimia ini apabila spesifikasi secara kimianya sudah memenuhi standar, maka dianggap aktivitas biologinya sudah memenuhi juga. Analisis in proses kontrol atau kontrol kualitas dalam proses produksi ya. Jadi untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan. Jadi kalau di awal tadi kita sudah membahas tentang kontrol kualitas pada bahan baku ya, yang menitik beratkan pada kemurnian dan identitas dari bahan baku tersebut ya. Kemudian dalam kontrol kualitas, maka untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan. Jadi di dalam proses produksi itu ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan ya. Dalam kontrol kualitas dalam proses produksi ini terutama pada produk antara dan produk ruahan ya. Apa yang dimaksud dengan produk antara? Jadi produk antara adalah campuran yang masih memerlukan proses lebih lanjut
untuk jadi produk ruahan, jadi campuran bahan. Jadi bahan kemudian bahan aktif dan juga bahan tambahan dicampur diproses. Kalau sediaan solida mungkin yang paling kompleks itu kan tablet, yang misalnya setablet itu, dan dari bahan aktif dan bahan tambahan dicampur ya, dengan ditambahkan bahan disintegran, pelincir, ya pengisi dan segala penghancur dan segala macamnya itu tadi. Kemudian sebelum dikempah kan dia dibikin granul ya, dalam bentuk granul ya. Granul diuji sifat alirnya bagaimana untuk menghasilkan produk yang baik ya. Setelah menjadi granul, maaf ya. Granul itu adalah satu produk antara tablet ya. Sebelum tablet itu dikempah, dia dibikin granul ya. Jadi contoh dari produk antara adalah granul. Granulasi, hasil granulasi kan granul ya. Granul ini nanti masih akan memasuk ke tahap proses tableting, mungkin coating dan polishing ya. Makanya dia adalah produk antara. Produk antara itu untuk masuk ke dalam proses produksi yang selanjutnya ya. Di sini dilakukan analisis ya. Yang kedua adalah produk ruahan. Jadi produk ruahan adalah bahan obat telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan untuk menjadi produk jadi atau setengah jadi ya. Misalnya adalah hasil pencetakan tablet ya. Jadi kalau granul tadi adalah produk antara, kemudian granul masuk ke dalam tableting, coating dan segala macamnya sehingga menjadi sediaan yang sudah siap untuk dikemasnya. Itu namanya adalah produk ruahan. Di sini dilakukan analisis juga ya. Analisis dalam proses produksi ya dilakukan pada produk antara dan produk ruahan. Produk antara ini misalnya diperhatikan pada granul ya. Granul yang akan menentukan dari massa cetak dari tablet ya, sehingga berapa gram dari granul ini yang menjadi satu bentuk tablet ya. Dan juga awal dari pencetakan ya, awal dari percetakan sebuah tablet di sini ya. Kemudian produk ruahan ya, produk ruahan sudah jadi menjadi tablet atau menjadi kapsul atau menjadi yang lainnya ya. Jadi di sini dengan pemerian kadar zat berkasnya juga diperhitungkan, diameternya, ketebalan, keseragaman dari bentuk tablet itu sendiri. Jadi granul itu kan produk antara, jadi produk antara granul akan masuk ke dalam proses pencetakan. Jadi kalau yang kapsul misalnya itu dilakukan analisis lagi pada produk setelah pencampuran dari bahan baku dan juga bahan tambahan itu kan dicampur. Di situ sudah analisis tentang homogenitasnya dia sebelum dia masuk ke dalam proses kapsulasi ya, memasukkan itu ke dalam kapsul. Jadi produk antara dan juga produk ruahan itu disimpan dalam wadah yang tertutup, jangan terjadi kontaminasi ya, selama kemudian dilakukan analisis ya. Apabila analisisnya sesuai dengan persyaratan dan spesifikasinya ditentukan, maka dia akan lolos untuk masuk ke tahap proses berikutnya. Kalau produk ruahan, maka dia akan masuk proses tabletasi. Kalau dia sudah dari tablet menjadi produk jadi, maka dia akan masuk proses ke pengemasan. Jadi analisis produk antara, misalnya granul kering, apa saja yang dilakukan? Dilihat pemariannya. Pemarian itu organoleptis penampakan dari granul tersebut. Kemudian susut pengeringan atau kadar air dari granul itu. Ya. Kemudian massa cetak, pemarian dan susut pengeringan juga. Ya. Karena pencetakan awal itu pemarian, jadi pencetakan awal pemarian diameter, ketebalan dan keseragaman pupuk dari kandungan. Ya. Jadi di sini untuk menghasilkan keseragaman produk ya. Jadi hasil yang dihasilkan, produk yang dihasilkan diharapkan seragam bentuk maupun ukurannya ya. Jadi kalaupun ada perbedaan selisih itu masih sesuai dengan ketentuan, beratnya bagaimana, diameternya bagaimana, ukuran ketebalannya bagaimana, kekerasannya juga bagaimana ya. Karena itu tadi kenapa akan mempengaruhi mutu dari bahan baku tersebut, dari bahan baku dari bahan aktif yang ada di dalam tablet tersebut. Misalnya kalau tidak seragam bobotnya, otomatis kadarnya juga akan berbeda. Ya. Misalnya kekerasannya berbeda, ya otomatis nanti efek mulai kerjanya juga berbeda, karena yang satunya bisa larut dalam cairan tubuh, salah satunya tidak. Ya, jadi itu kan salah satu juga mutu kualitas dari bahan aktif dikendalikan dalam proses produksi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Selain itu juga untuk pengemasan, kalau bobotnya atau bentuknya tidak seragam ya repot pengemasannya. Pengemasannya ada ukurannya. Kalau terlalu lebar seperti itu. Analisis pada produk antara itu pada produk granul kering dilakukan pemerian atau susut pengeringan ya. Jadi dilihat penampakan atau organoleptisnya dari granul tersebut dan juga susut pengeringannya terkait dengan kadar airnya berapa. Kemudian massa cetak ya, pemerian dan juga susut pengeringannya bagaimana. Awal pencetakan ya, pemerian diameter, ketebalan dan juga
Jadi ini nanti terkait dengan keseragaman bobot dan kandungan ya. Ini kan berisiko pada dosis pasien dan juga risiko dari pemasan apabila bentuknya tidak seragam. Untuk analisis produk ruahan ya dilakukan kemarin perhitungan kadar zat berkhasiat yang ada di dalam tablet atau sediaan farmasi yang sudah jadi tersebut dan koefisien variasi dari bentuknya itu ya tidak perlu bervariasi terlalu penyimpangan atau tidak dan uji disolusinya bagaimana terhadap sediaan tersebut sebelum dilakukan pengemasan. Analisis produk jadi ya produk jadi adalah suatu produk obat yang telah mengalami seluruh tahap proses pembuatan ya. Kemudian produk jadi dilakukan analisis apabila sudah lolos maka akan dilanjutkan ke dalam gudang produk jadi untuk dilaunching ke pasar. Evaluasi tablet ya menjamin mutu sediaan tablet yang sama ya. Uji keseragaman pertama adalah uji keseragaman ukuran sediaan ya terkait dengan diameter dan ketebalan ya. Ini berhubungan dengan volume granul yang dimasukkan ke dalam cetakan dan juga tekanan mesin terhadap dalam proses percetakan. Jadi tablet dari jenis yang sama tapi berbeda ukuran itu akan membahayakan. Artinya tablet dari jenis yang sama ya ukurannya sama. Ya. Jadi apabila ukurannya berbeda, secara otomatis kan dosisnya dalam satu tablet itu juga berbeda dan juga nanti akan juga berpengaruh dalam proses pengemasan ya karena ukurannya berbeda. Yang kedua adalah penetapan kadar ya. Jadi bahwa kadar yang ada di dalam satu tablet itu harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, tidak boleh melebihi dosis terlalu tidak boleh berdosis dan juga tidak boleh underdosis ya. Penetapan kadarnya bagaimana bisa melihat di farmakope ya. Kemudian uji keseragaman sediaan ya, keseragaman bobot atau keseragaman kandungan ya. Uji kekerasan ya. Jadi untuk uji kekerasan untuk melihat komposisi, homogenitas campuran bahan ya. Jadi dari uji kekerasan diharapkan bahwa untuk mengetahui dari stabilitas dari sediaan itu dalam proses distribusi. Jadi obat atau tablet tidak hancur dalam proses distribusi ya, tapi dia nanti akan hancur ketika sudah diperlukan untuk hancur dalam tubuh untuk melepaskan bahan obatnya. Kan uji disolusi ya, jadi untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan obat ketika digunakan. Ini adalah monografi dari asam asetilsalisilat atau asetosal atau aspirin ya. Jadi yang di sini adalah spesifikasi dari bahan baku dari aspirin, kemudian bagaimana baku pembanding yang digunakan, baku pembanding dari Farmakope Indonesia dan identifikasinya ini bagaimana ya. Kemudian di sini juga identifikasi ini juga menggunakan IR ya. Kemudian di sini adalah prosedur untuk menetapkan kadar ya, penetapan kadar bisa menggunakan titrasi, volumetri ya. Validasi metode yang dimaksud dengan validasi metode adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan. Ya, validasi biasanya diperuntukkan untuk metode analisis yang baru dibuat dan dikembangkan. Apabila metode analisis tersebut kita mengambil dari farmakope, maka yang kita lakukan adalah bukan dinamakan validasi, tapi dinamakan verifikasi. Jadi untuk membuktikan atau bahwa metode tersebut bisa digunakan untuk analisa dari sampel yang dimiliki. Ya, jadi manfaat dari validasi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari suatu metode analisis yang menjamin akurasi dan presisi serta hasil prosedur analisis yang dan mengurangi risiko penyimpangan. Jadi parameter-parameter yang diuji di dalam validasi itu adalah tentang akurasi atau kecermatan, presisinya bagaimana, selektivitasnya bagaimana, linearitasnya, kemudian batas deteksi ya, minimal konsentrasi yang bisa diuji, kemudian batas kuantifikasinya, ketangguhan metodenya dan juga kekuatan dari metode tersebut. Jadi kalau kita misalnya di farmakope menggunakan metode ini, kemudian kita menggunakan di laboratorium kita tidak menggunakan metode yang ada di farmakope, tapi kita menggunakan metode yang lain, maka kita perlu mengadakan validasi terhadap metode yang kita gunakan itu bagaimana tentang presisinya, bisa enggak atau cocok enggak, akurat enggak kalau digunakan untuk menguji sampel kita. Dan apabila kita menggunakan metode yang ada di standar yang kita punya, misalnya di farmakope ngomongnya pakai uji ini, maka kita melakukan verifikasi ya. Tapi membuktikan bahwa sebelum kita benar-benar menguji kita verifikasi terhadap metode tersebut dan untuk mengetahui bahwa metode tersebut betul-betul bisa diterapkan untuk sampel kita. Ini adalah jurnal yang melaporkan
Identifikasi dan penetapan kadar pentoksifilin dalam sediaan tablet secara spektrofotometri Fourier transform infrared ya dan spektrofotometri UV visible ya. Jadi di literatur ini atau di jurnal ini mengatakan tentang identifikasi terhadap pentoksifilin dengan menggunakan spektro IR ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa benar-benar atau membuktikan bahwa bahan yang dimiliki ini adalah pentoksifilin ya. Otomatis dia menggunakan pentoksifilin pembanding ya. Dari pembanding di situ dibandingkan spektra IR-nya ya. Ternyata sama, berarti identik, berarti adalah sama atau bahan yang sama. Kemudian untuk kandungan kadarnya atau kandungan pentoksifilin dalam tablet diukur dengan spektrofotometri UV visible. Demikian tadi materi analisis bahan aktif dalam sediaan solida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.